Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teddy Taufik Effendi. Saya dari kelas 4C semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang organisasi, tujuan, bentuk, ciri-ciri dan unsur-unsurnya. Organisasi ada berbagai bidang yang tentunya akan membutuhkan organisasi yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal. Maka memahami makna organisasi itu sendiri akan lebih membantu dalam melaksanakan pekerjaan secara tim dengan sebaik mungkin. Organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Sementara dalam dunia bisnis, organisasi merupakan sekelompok orang yang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuan komersial dengan struktur yang jelas serta memiliki budaya kerja khusus. Berikut beberapa tujuan organisasi yang secara umum banyak dijadikan sebagai tujuan dari pembangunan organisasi tersebut. Meningkatkan kemandirian serta kemampuan dari sumber yang dimiliki, wadah yang digunakan untuk individu yang memang ingin memiliki jabatan, penghargaan, serta pembagian kerja yang jelas. Wadah untuk memiliki pengawasan dan kekuasaan, membantu setiap individu yang ada di dalamnya agar dapat meningkatkan pergaulan serta memanfaatkan waktu luang secara lebih optimal serta bermanfaat. Organisasi memang harus jelas tujuan serta bagian hal yang akan dilakukan di dalamnya tertuang dalam visi dan misi organisasi. Unsur-unsur organisasi untuk bisa menjalankan sebuah organisasi secara optimal, maka diperlukan kelengkapan unsur dasar dalam organisasi itu sendiri. Dengan adanya kelengkapan unsur tersebut, maka organisasi dalam terlaksana dengan baik. Berikut berapa unsur yang harus ada dalam organisasi adalah anggota organisasi. Kerjasama menjadi bagian penting dalam sebuah organisasi. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi tersebut dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. Selanjutnya lingkungan seperti kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Selanjutnya peralatan adalah sarana seperti materi, budget, dan barang modal lainnya yang dapat menjadi tempat bekerja atau berkumpulnya organisasi. Komunikasi tentunya akan sangat mempengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Ciri-ciri organisasi, yang pertama memiliki anggota atau sekelompok orang di dalamnya. Yang kedua memiliki tujuan organisasi yang akan dicapai bersama. Ketiga, saling bekerja sama menjadi ciri khas utama dalam organisasi. Keempat, peraturan yang dibuat untuk kepentingan setiap anggota dalam organisasi. Dan terakhir, pembagian tugas yang sinergis akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Bentuk-bentuk organisasi dibedakan berdasarkan strukturnya. Untuk membedakan satu sama lain, berikut beberapa untuk organisasi yang banyak ditemui, yaitu organisasi garis dan staf. Terdapat dua kelompok orang, yaitu melaksanakan tugas pokok organisasi untuk mencapai tujuan dan orang yang menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Organisasi garis adalah yang paling sederhana dengan adanya jumlah anggota yang sedikit, dengan adanya pimpinan tertinggi, kemudian anggota lainnya yang menjalankan pekerjaan sesuai pembagian yang diberikan. Organisasi fungsional memiliki pembagian tugas kinerja yang sudah diberikan oleh para petingginya. Organisasi komite atau biasa juga disebut dengan panitia yang diberikan kekuasaan tertentu serta melakukan rundingan untuk memutuskan berbagai hal berkaitan dengan kegiatan organisasi mencapai tujuannya. Jenis-jenis organisasi, yang pertama berdasarkan hubungan personal terbagi menjadi organisasi formal yang resmi. Biasanya ada juga yang sudah memiliki badan hukum, dan informal yang terbentuk karena kesamaan minat atau pribadi. Dari jumlah orang, ada organisasi tunggal dengan semua tugas berasal dari satu pimpinan, dan organisasi komisi yang memiliki dewan. Mungkin segitu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
kasih untuk waktunya.